Oke. Optimize. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama, buka program Visual Basic-nya. Jadi teman-teman untuk saat ini boleh menyaksikan saja dulu. Nanti kalau ada yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Boleh secara langsung ya, jadi nanti nggak harus sampai selesai. Jadi di tengah-tengah teman-teman semuanya bisa mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang paham. Yang pertama di sini kita klik File, kemudian New Project. Nah, ya. Setelah itu kita kasih nama programnya atau nama projectnya, terserah kita. Contoh di sini program penjualan. Nah, nanti di name ini kalau dia punya dua suku kata, usahakan aja digabung gitu ya. Jadi ini bahasa istilahnya kalau di program itu camel case gitu. Jadi huruf awal setiap kata itu menggunakan huruf kapital. Jadi program penjualan. Atau boleh juga dengan menggunakan underscore gitu. Nah ini. Nah ini program penjualan. Nah ini kita buat seperti ini ya. Setelah itu kita klik OK. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang komputernya atau programnya jalan normal sih nggak masalah. Nah berikutnya dia nanti akan muncul form 1 ini. Nah yang pertama kita buat dulu form 1. Oh, ini saya catat di sini ya. Buat project. Oke. Yang kedua di sini pada form 1 jadikan sebagai menu utama. Nah, maksudnya apa? Jadi nanti setiap program yang dibuat itu kita mempunyai menu utama atau halaman home ini istilahnya. Jadi sebagai interface utama ketika kita dalam mode siap menampilkan beberapa form gitu ya. Nah, untuk membuat menu utama banyak opsi, tapi yang paling sering digunakan di sini ada yang namanya menu list. Menu strip. Ini. Jadi kita klik. Nah, kita simpan di sini, kita otomatis muncul type here. Nah, type here-nya nanti kita tinggal ketik, pilih tulisannya apa. Contoh, pilih di sini ada file. Oke. Kita arahkan dulu ke bawah. Jadi dia di file itu, di menu file itu dia punya sub menu apa gitu ya. Contoh ada login sama exit. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Nah, di samping file nanti kita tambahkan di sini ada master data contoh. Nah, di bawahnya atau sub menu dari master data kita buat data barang. Kemudian di bawahnya lagi ada data supplier. Ini ada data konsumen. Teman-teman semuanya bisa menyaksikan ya, bisa terlihat jelas videonya. Terlihat jelas nggak? Agak blur Pak ini Pak. Blur Pak, nggak kelihatan. Blur. Oke, sebentar. Burem Pak. Jadi kalau diperbesar kelihatan. Gimana? Oh, kalau diperbesar videonya ya full screen ya baru kelihatan ya. Sebentar. Sama Pak. Tetap Pak, meskipun diperbesar juga. Tunggu ya, optimize first.
Saya resolusinya kayaknya harus di ini. Ah, jelas, Pak. Udah jelas? Jelas, Pak. Kayak tadi, Pak. Ini udah jelas belum? Udah, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini ada file, master data. Nah, ini sih sebenarnya nggak wajib gitu ya. Cuma nanti kita ke depannya kalau nanti contoh bikin program untuk skripsi, kita harus pintar-pintar atau harus bisa membuat klasterisasi dari berbagai macam menu. Jadi kita bisa mengelompokkan nih menu apa ya. Kalau yang sifatnya data utama, master data. Kalau nanti datanya yang sifatnya transaksional, nah kita buat lagi menu transaksi contoh ya. Sekali lagi ini tidak harus wajib, tapi tujuannya adalah untuk mempermudah ketika dalam proses layouting istilahnya. Nah, di transaksi ini, nah karena ini penjualan, berarti kita buat sub menu penjualan. Kemudian apa ini? Nah, satu aja dulu ya. Nanti di bawah kalau teman-teman semua sudah paham kira-kira apa yang dimunculkan, yang perlu ditampilkan, silakan ditampilkan di bawah ini. Kemudian selain transaksi, nah baru kita di ujungnya adalah laporan. Nah, contoh laporan itu ada dua jenis sebenarnya nantinya. Ada laporan master data, berarti kita buat di sini. Laporan master. Kemudian di bawahnya laporan transaksi. Nah, untuk yang laporan master, kita bisa geser ke kanan ini. Nah, ini laporan data barang, ya kan? Di bawahnya lagi laporan data supplier, dan seterusnya. Untuk yang transaksi juga sama. Ini juga laporan penjualan. Nah, di bawahnya lagi kalau kita mau buat silahkan. Jadi ini bisa dikatakan standar minimum ketika membuat aplikasi ini. Aplikasi sistem penjualan. Jadi kalau kita klik file, nanti muncul submenu. Begitu juga master data, transaksi, laporan. Oke, setelah itu, ya ini nanti teman-teman silakan bisa di apa namanya, dikembangkan lagi untuk tampilan gitu kan ya, karena kan tampilan juga lumayan mempengaruhi dari performa aplikasi gitu ya, entah itu nanti user friendly dan lain sebagainya. Nah, contoh kita nanti akan membuat form, mungkin di pertemuan ini kita akan membahas form data barang. Nah, bagaimana cara inputnya? Nah, ini kalau dites, saya mau menanyakan lagi, teman-teman di sini bisa kelihatan nggak hasilnya untuk yang form 1 ini? Bisa, Pak. Ada ya hasilnya ya ini. Jadi Iya, ada dua form, oke, ini udah bisa kelihatan. Cuman ini memang belum berfungsi, jadi kalau kita klik ya nggak ada aksi apapun gitu. Karena memang barusan kita hanya membuat tampilannya saja atau layoutnya saja. Nah, supaya berfungsi bagaimana? Berarti kita kasih rumus. Contoh yang file exit. Nah, kita double klik. Nah, ini supaya ini. Yang exit berarti sebenarnya rumusnya cuma gini, N. Selesai. Tapi nanti kalau mau dikasih tulisan do you want to exit, nah biasanya kan kalau buka file apa MS Word atau Excel gitu kan ya suka ada tulisan konfirmasi, pesan konfirmasi untuk menampilkan apakah benar untuk ketika klik tombol exit ya akan keluar dan lain sebagainya. Nah, kita juga sama bisa membuat seperti itu, caranya seperti ini. Kita buat variabel ini dengan mendefinisikan variabel dengan kata dim, pesan, tipe datanya string contoh ya. Pesan sama dengan MSG box. Nah, ini akan keluar. VB yes no. Nah, ini. Sorry, tambahin VB question. Nah. Oke, kita buat ini. Ini membuat satu buah pesan MSG box ini ya, kata kuncinya. Isinya seperti ini. Nanti disesuaikan aja kata-katanya.
Tombol yang tersedia ada tombol yes dan tombol no. Kita kan cuma butuh dua, ada yes sama no. Kalau yes berarti kita benar-benar mau keluar dari aplikasi. Kalau pilih no berarti cancel atau tidak jadi keluarnya. Nah, kalau VB question ini hanya simbol. Jadi simbol tanda tanya, question mark. Terus yang ini, kutip kata keluar, ini bebas sebenarnya. Quit gitu ya. Boleh. Ini untuk title-nya, judulnya. Kemudian bagaimana logiknya? Ya, istilahnya logiknya gitu ya. Jadi jika pesan sama dengan VBS, then. Nah, ini cara bacanya kalau diterjemahkan secara bebas. Jika pesan variabel pesan itu ya sama dengan VBS, yang dipilih adalah tombol yes, then, maka apa gitu aksinya. Nah, ini pasti di enter. Setelah itu end. Ini kalau kita tes, klik file hasilnya ya, ini hasilnya klik file exit. Nah, dia muncul ada simbol question mark-nya ada, pesan tulisannya ada, title-nya ada. Jadi kalau pilih yes, maka keluar aplikasi. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Pak, untuk login gimana, Pak? Untuk login, nah ini nanti mungkin ada sesi tersendiri ya. Kita bahas yang pokoknya dulu. Tapi pada prinsipnya, kalau teman-teman semuanya udah bisa mengerjakan yang ini nih, jadi nanti mindset-nya, polanya harus bisa juga mengerjakan untuk fitur login. Malah bisa dikatakan feel-nya lebih sedikit, tapi mungkin logiknya yang banyak. Logiknya itu maksudnya gimana? Kalau login, orang yang belum login itu belum bisa membuka menu-menu ini nih. Orang yang sudah login, nah boleh membuka menu ini, transaksi dan lain sebagainya. Tinggal nanti kita mainnya seperti apa, nanti ada sesinya mungkin ya kalau yang ini. Nah yang sekarang, nanti kita fokusnya dulu di input data. Contoh, kalau ini kan nggak akan semua diselesaikan dalam pertemuan ini, nanti terlalu banyak mungkin. Jadi kita bahas satu sub menu aja ini data barang. Jadi untuk login nanti mungkin ya, ada sesinya. Saya buatkan modulnya khusus untuk yang sistem login. Tapi setidaknya untuk sekarang kita memahami secara garis besar cara membuat aplikasi ini. Ada lagi nggak? Mau tanya soal yang tadi, Pak. Yang bikin file sama master data, pilih yang di toolbox-nya, pilih yang mana ya, Pak ya? Yang mana? Yang tadi yang buat bikin file sama master data yang kayak gitunya. Ini ada di sini nih. Menu strip namanya. Oh ya. Nah, ini kan supaya lebih mudah cara bukanya, cari menu strip di mana, pilih yang all Windows form. Nah, yang ini. Jadi all Windows form yang semua komponen ditampilkan dan ditulisnya berdasarkan alfabetikal A, B, C, D sampai Z. Jadi lebih enak. Kalau yang per kategori agak susah nanti. Menu stripnya ada di mana? Nah, kayak di sini ada di menu dan toolbar. Pilihnya yang all Windows form aja, gitu ya. Atau terserah lah, mungkin caranya saja silahkan. Udah ya, ada lagi? Kita lanjut berikutnya. Kita akan memanfaatkan fitur data barang, gitu, akan mengerjakan fitur data barang. Nah, setelah form ini kita buat, berarti kita membutuhkan satu buah form lagi untuk membuat form data barangnya. Nih. Nah, cara menambahkan apa namanya? Formnya, di sini kan kelihatan nih di Solution Explorer, kita baru punya satu form, yaitu form menu, form 1 ini. Nah, data barang berarti kita butuh lagi form baru. Nah, cara menambahkannya bisa dari sini, klik kanan, add new window form. Ini klik kanan window form. Kemudian setelah itu klik tombol add atau mau dirubah nama filenya juga boleh, gitu ya. Nah, kali ini saya tidak akan merubah dulu, jadi langsung klik tombol add. Nah, ini baru muncul form 2. Nah, form 1. Berarti nanti kan dari form 1 menampilkan form yang kedua. Gitu.
Nah, ini kita buat resize, ukurannya diperbesar. Seperti ini. Saya atur dulu ya. Data barang. Oke. Untuk fill-nya saya buat lebih sedikit aja ya supaya tidak terlalu banyak ya, supaya teman-teman juga lebih memahami alurnya. Tapi nanti mungkin untuk prakteknya dan secara langsungnya teman-teman harus bisa membedakan atau mendefinisikan kebutuhan dari data barang itu gitu ya. Sini tentunya kalau barang dia harus diidentifikasi dengan kode. Siapa ada yang nanya, boleh silakan langsung aja. Text box. Nah, ini ada kode. Nah, disusun. Nah, ini nanti supaya rapi ketika proses desain buat seperti ini. Jadi nanti digeser dia punya garis. Tujuannya untuk merapihkan. Ini boleh di copy paste supaya tidak sering ngambil dari toolbox. Nah, seperti ini. Nama barang. Oke, seperti ini. Berikutnya adalah contoh jenisnya ya. Jadi kita masukkan jenis barangnya apa. Ini oke. Jenis. Berikutnya tadi udah copy paste sorry nggak bisa. Nah, ambil aja dari sini. Ini kode Ctrl C, Ctrl V. Tentu barang itu minimal ada jumlah, kemudian ada harga. Nah, ini contoh harga. Ini ada jumlah. Nah, setelah itu tombol. Nah, tombolnya simpan. Kemudian ada hapus aja ya, contoh. Hapus. Satu lagi. Tutup. Oke, untuk berikutnya kita membutuhkan yang namanya tampilan data atau data grid view ini. Data grid view ini fungsinya untuk melihat secara keseluruhan data barang yang nanti akan kita tampilkan ke dalam form ini. Jadi bentuknya seperti tabel biasa gitu ya. Nah, ini udah jadi tampilannya. Kalau kita mau memanfaatkan area pinggir supaya bisa terpenuhi secara langsung, dan kita tidak perlu repot-repot harus mengatur, kita cukup cari properti yang namanya dock. Dari none, kita ganti pilih ke bottom. Dah, dia otomatis. Jadi kalau ukuran formnya kita ubah ke lebih besar, formnya dan data grid view-nya akan mengikuti. Jadi kita nggak repot-repot. Oke, segini. Ini naik. Sip. Nah, berikutnya, anggap tampilan form ini sudah selesai, kita perlu merubah namanya. Nah, ini namanya kan masih text box 1, text box 2 gitu ya. Ini kita perlu merubah tujuannya untuk mempermudah ketika nanti kita memanggil nama-nama dari masing-masing komponen ini. Jadi bukan text box 1. Cara merubahnya ada di property name, sorry. Nah, contoh kalau kode berarti txt kode mungkin ya. Txt itu teks maksudnya. Atau namanya terserah, tapi biar seragam nanti kita disesuaikan saja. Kemudian ini nama barang, txt nama barang gitu. Nah, untuk yang combo ini berarti CB mungkin bisa CB jenis yang biasa atau yang mudah diingat saja nanti oleh kita.
harga, txt harga. Kemudian jumlah, txt jumlah. Jumlah. Berikutnya simpan. Nah, kalau simpan apa? Button. Boleh. Button atau btn boleh. Button simpan. Kemudian hapus. Ini. btn hapus. Ini ingat di property name ya. Di properties name. Kemudian tutup. btn tutup. Nah, nanti kalau kita mau ngerubah property name di masing-masing komponen, dia wajib satu suku kata. Jadi kalau ada button tutup, jadi harus digabung ya, button tutup gitu. Ini disingkat aja supaya lebih mudah nanti penyebutannya. Jadi kalau penyebutannya lebih disimpelkan, cara penulisannya diusahakan satu suku kata. Kalau data grid view karena cuma satu udah aja namanya data grid view 1 gitu ya. Nah, berikutnya berarti secara logik kalau programnya dites harusnya ketika kita membuat atau klik menu data barang muncul. Nah, sekarang belum muncul. Kenapa? Karena kita belum memasukkan kode atau rumus dari form 1 ini gimana caranya untuk menampilkan data barang. Nah, gini kan ya. Kita stop dulu. Form 1-nya udah dibuat, berarti tinggal pindah dari form 2 ke form 1 ini. Kemudian, nah kita double klik ya di coding dari kode programnya dari sini. Double klik. Nah, ini kan ada muncul private, sub, data barang, toolstrip, menu, item, klik. Apa yang kita ketik di sini nama formnya form 2. Jadi kita cukup ketik form 2.show. Dah. Kita tes lagi. Master data, data barang. Nah, dia udah muncul data barang. Ada yang nanya kayaknya ya? Ada yang bertanya silahkan. Bapak untuk klik 2 kali itu di bagian mananya, Pak? Untuk masuk ke form itunya? Rumus. Kan Ke kalau rumus kita ini. bikin ini form barang ya, data barang. Berarti 2 kalinya di mana? Berarti di master data, double kliknya, klik 2 kalinya di sini, data barang. Nanti kalau bikin data supplier, klik 2 kalinya di sini, di supplier. Ini data supplier, ini data barang. Jadi nanti teman-teman silakan perhatikan kira-kira rumusnya mau disimpan di mana gitu ya. Jadi data barang, nah mati rumusnya yang ini. Ini form 2, form 2.show, form 2 itu yang mana? Form 2 itu kan ini ya. Jadi secara otomatis dia nanti akan menampilkan data barangnya. Gitu kira-kira. Ada lagi? Silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sudah data barang. Nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk membuat data supplier, data konsumen, dan lain sebagainya. Nah, transaksi juga sama. Ini klik, file, exit. Yes. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kalau tombol tutup rumusnya apa? Yang tutup. close, Pak. Nah, mi.close boleh. Jadi sebenarnya boleh dengan menggunakan kata mi itu maksudnya ke area form ini ya, form 2-nya. Mi.close boleh. Atau langsung kata close aja juga boleh. Sama aja ya. Kalau kata mi berarti menegaskan bahwa mi itu adalah untuk area form 2-nya. Nah, ini benar. Ini juga benar, ya nggak apa-apa pakai ini juga boleh. Kenapa nggak pakai kata n? Kalau ini kan pakai kata n ya, yang exit. Nah ini, kenapa nggak kalau ini nggak close? Nah, ini kenapa nggak close atau kebalikannya? Kalau N itu menutup semua program, Pak. Kalau close itu hanya menutup satu jendela. Oke, kalau close berarti benar tadi
Siapa itu? Faizar. Faizar, Pak. Kalau close menutup form saja gitu ya, tapi kalau end itu adalah menutup semua aplikasi. Maksudnya gimana? Contoh, kalau kita, nah, jadi yang tepat benar tadi yang sudah dijelaskan oleh Faizar, file exit itu kan keluar dari aplikasi, termasuk form 2 atau form barang itu juga akan keluar dari aplikasi. Tapi kalau file close, data barang ini tutup itu hanya untuk menutup form 2-nya saja. Tapi form 1 atau programnya masih berjalan. Nah, kira-kira seperti itu. Running cut after we have removed. Mudah-mudahan masih bisa ya. Nanti kalau otomatis ketutup berarti selesai. Ini kemudian berikutnya. Pak, Nah, ini anggaplah izin gimana? bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Kan ini untuk yang punya saya kan proyeknya untuk master data project barang sama supplier itu kan dijadi satu database. Nah, tapi untuk pembukaan datanya itu ada dua, Pak. Di form supplier ada, di form barang ada. Apakah itu nggak perlu atau gimana, Pak? Form barang dan form supplier. Ya, kan ada itunya apa namanya? Ada istilahnya ada koneksi. Maksudnya saya ngetes koneksi antara database gitu loh. Apakah itu hanya untuk sekali aja atau tiap project dikasih gitu, Pak? Tiap Terima kasih, project. Pak. Nah, ini pertanyaannya masih saya belum bisa menangkap maksudnya, tapi saya simpulkan kira-kira seperti ini. Gimana kalau satu program gitu ya, satu project memiliki beberapa form. Ya, betul, Pak. Kira-kira gitu ya. Jadi Ya, ada form barang, ada form supplier tadi gitu ya. supplier ya. Nah, jadi tujuannya mau itu data barang, data supplier, data konsumen, itu usahakan kalau ruang lingkupnya satu project, berarti usahakan satu database. Nah, database itu berarti apa? Kalau kita simpulkan, database adalah kumpulan dari tabel gitu ya. Tabel itu berarti mindsetnya kolom dan baris, gitu kan gambarannya. Jadi tabel barang, tabel supplier, dan tabel konsumen, contoh. Nah, gimana kalau dalam satu form ini kita ada dua tabel, kira-kira gitu ya, Faizal, atau gimana? Iya, Pak. Nah, kan untuk di tutorial yang di materi yang diberikan kan, jadi setiap kita misalnya masuk ke form data, itu kan dia koneksi lagi. Nah, koneksi. Nah, terus kita close supplier, barangnya, koneksi dan lagi. supplier dia koneksi lagi gitu, Pak. Ya. Apakah itu nggak perlu atau gimana, Pak? Nah, kenapa harus dilakukan koneksi lagi? Jadi gini, setiap kita berinteraksi mengambil data tabel di database, itu perlu dibuatkan jalurnya atau perlu dipanggil. Jadi yang pasti jawabannya adalah pasti atau wajib memanggil koneksi itu. Faizal buka yang modul dari saya atau gimana? Iya, Pak. Itu kan kalau yang di modulnya Bapak kan tiap form load-nya, nah, betul. Form load-nya itu ada koneksi. Memanggil koneksi ya. Ya, jadi dia manggil koneksi dan misalnya setiap di running dia pasti ada peringatan koneksi oke gitu, Pak. Oke. Nah, itu aja. Kalau form itu dia mengakses ke database, berarti wajib dipanggil dulu. Karena beda form berarti udah beda kelas. Jadi setiap kelas, ini kelas tuh yang ini nih. Public class form 2. Jadi ruang lingkupnya untuk kelas ini saja, berarti form 2. Kalau di form 2 ada data barang, berarti kita panggil koneksi. Form 3 data supplier, ada data supplier. Kita panggil lagi koneksi, karena supplier akan mengambil database, memanggil database gitu ya. Data barang mengambil database juga. Gimana kalau satu form, data barang ada, data supplier ada, data konsumen ada. Nah, itu data apa ya, saya kurang tahu. Itu juga sama, tapi koneksinya cukup dipanggil satu kali. Jadi nggak setiap modul ya, namanya modul, mungkin modul barang, modul supplier, atau modul
konsumen contoh lah ya, atau modul penjualan. Nah, kalau dalam satu form ada 4 tabel yang dipanggil, koneksinya cukup 1 kali sebenarnya. Karena koneksinya nanti hanya untuk form yang nanti akan kita gunakan saja. Kira-kira seperti itu. Jadi dia wajib memanggil database atau memanggil koneksi, memanggil jalurnya, kira-kira seperti itu. Gitu Faizar, paham nggak kira-kira? Ya Pak, makasih Pak. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk ini memperlihatkan ya. Nah, berikutnya membuat form, buat data barang. Yang berikutnya kita membuat, simpan dulu ya, simpan project-nya. Nah, ini kan ini tergantung dari laptopnya atau komputernya masing-masing. Kalau di saya sepertinya nggak otomatis kesimpan. Nah, berarti belum tersimpan. Kalau belum tersimpan berarti ketika file save project kita diarahkan di mana programnya nanti akan disimpan. Visual 2 penjualan. Nah, ini saya buat folder baru namanya penjual apa ya? Barang aja ya. Nah, masuk ke folder barang, select folder. Nah, ini namanya. Kemudian save. Oke, jadi kalau kita buka strukturnya, ini window Explorer-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Dokumen, tadi saya simpan di dokumen. Visual Studio, Project. Apa ya tadi? Visual 2, barang. Oke. Nah, ini ada program penjualan namanya. Jadi kalau kita buka lagi lebih dalam, nah di sana ada beberapa file. Jadi banyak sekali file yang kita buat secara tidak langsung untuk membuat program data penjualan ini. Jadi strukturnya ada 3 folder, ada beberapa file ini. Nah, nanti kita mau pakai database akses gitu ya. Nanti untuk setelah UTS, kita nanti coba pakai MySQL. Untuk file akses, nanti kita simpannya di folder bin, di folder debug. Nanti akan di sini. Nah, di sini saya perlihatkan, kalau kurang jelas. Ini file exe-nya. Jadi tanpa membuka program Visual Basic pun kita udah bisa membuka programnya. Ini bisa kebuka nggak ya? Nah, dia udah muncul. Ini kita tidak membuka programnya secara langsung, Visual Basic-nya secara langsung. Jadi kita udah bisa membuka hasilnya. Dan ini real. Jadi apa yang sudah kita eksekusi, sudah dites, berarti dia akan yang terbaru. Nah, rencananya, karena program ini akan terhubung ke database, maka berikutnya adalah membuat file akses. Database yang kita gunakan adalah file akses. Oke. Silakan buka program akses. Ini saya pakai versi 2016, tapi pada prinsipnya sama, ya. Pilih blank desktop database. Oke. Nama database-nya usahakan. Ini sebenarnya boleh 2 atau 3 suku kata, tapi kalau karena nanti dia akan dieksekusi atau dikoneksikan dengan PB, maka sebaiknya buat nama database 1 suku kata saja. Contoh DB jual, gitu ya, biar nggak terlalu panjang nanti penamanya. Nah, tentunya karena tadi kita instruksikan harus disimpan di folder debug, sebelum di-create, nah ini perhatikan, sebelum di-create, kita simpan dulu atau arahkan dulu filenya mau disimpan di mana. Tadi kita simpannya, suruhnya di sini, Visual Studio. Di folder yang tadi maksudnya, di folder yang ada programnya, yang ada exe-nya. Kemudian ada project, Visual 2, kemudian ada barang, nah program penjualan. Tadi kan ada 3 folder kan ya, folder utamanya. Terus kita simpannya di folder bin. Di dalam folder bin ada folder debug, jadi disimpan di folder debug. Nah, di sini dia harus disimpannya. Kemudian
ada namanya DB jual ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Supaya program aksesnya terbaca oleh VB, save as type-nya kita turunkan atau ganti versinya menjadi 2002-2003 atau yang 2000. Ini juga sama ya. Kita gunakan yang ini saja. Jadi versinya kita turunkan. Kemudian klik tombol OK. Nah, kalau di sini tulisannya sudah jelas, C bla 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 gitu, ada di folder bin dan di folder debug. Baru kita boleh menekan tombol create. Di sini ada tabel 1 ya. Jadi secara garis besar ya terjemahan bebasnya gini, database itu apa? Database adalah kumpulan dari tabel. Nih tabelnya. Database-nya udah dibuat, kita namanya DB jual. Di dalamnya ada tabel 1. Nah, tabel 1 kita hapus dulu. Kita bikinnya dari awal. Close. Masuk ke menu create, kemudian pilih table design. Awas ya, jangan table. Kalau table, balik lagi ke sini. Kenapa? Karena di sini ada otomatis ada kolom ID. Kita kan nggak ada kolom ID. Yang ada adalah kode ya. Jadi ini kita nggak menggunakan tabel di sini. Masuk ke menu create, kemudian pilih table design. Nah, baru strukturnya ini kita buat. Field name itu ada field atau kolom ya, kolom name. Usahakan 1 suku kata. Boleh nggak 2 suku kata? Boleh, tapi gunakan underscore gitu ya untuk penghubungnya. Jadi jangan menggunakan spasi. Ini supaya lebih mudah dibaca, kode, kemudian nama, contohnya nama barang. Nama underscore barang. Kemudian jenis. Tadi itu di VB ada namanya harga ya. Oh, harga baru jumlah. Harga, jumlah. Jadi kita cuma punya 5 kolom. Kode, tipe datanya boleh teks. Ini short text ya, atau teks. Panjang karakternya sebanyak 255 karakter. Tapi kita tidak terlalu membutuhkan ini, jadi kurang lebih anggap aja 20. Nama barang, nah nama barang nggak apa-apa ya, 255 karakter. Jenis, nah kalau jenis kita ubah lagi, sesuaikan contoh 50. Harga, nah karena nanti yang dimasukkan adalah angka, kita gunakan number aja. Di sini ada currency, tapi sementara kita tidak menggunakan currency. Kita gunakan number. Nah, long integer kita ganti aja menjadi desimal mungkin ya, supaya digitnya lumayan besar. Jadi masuk di angka puluhan atau bahkan jutaan. Nah, kalau jumlah juga number, cuma nanti field size-nya yang kecil aja, karena yang bisa paling juga jumlah barang mah ada puluhan, ratusan, ribuan gitu ya. Jadi boleh antara byte sama dengan integer. Standarnya integer. Berikutnya, data ini nanti kita berarti kan nama kita sebut namanya adalah tabel barang. Ya, tabel barang ini dia punya kode. Nah, kode itu sebagai primary key-nya. Jadi jangan lupa klik kanan primary key di kode ini. Oke, setelah ini sudah terbuat, strukturnya sudah sesuai, kita simpan. Klik kanan, save. Klik kanannya tepat di table satunya. Klik kanan, save. Nah, berikutnya, kasih nama. Ini nama tabel juga tidak boleh menggunakan spasi. Karena di sini diperlihatkan nih, tabel 1. Nah, nggak ada spasi ya. Jadi artinya kalau kita merubah, boleh. Tapi kalau 2 suku kata, usahakan digabung. Nah, ini kita ubah namanya jadi barang gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat tabel berikutnya. Ini saya contohkan ya, supaya nanti dalam satu database itu terdiri dari beberapa tabel. Ini ada supplier, berarti ID supplier. Nama supplier, kemudian nomor telepon sama alamat. Itu aja. ID suppliernya, ini untuk tipe datanya kita samakan aja semua teks. ID supplier punya primary key, kita kasih namanya supplier. Gimana kalau konsumen? Ya silahkan nanti untuk yang konsumen juga sama. Table design lagi, kemudian isi datanya berarti ada
nomor konsumen atau kode konsumen, nama konsumen, itu kan nomor HP dan lain sebagainya. Nanti yang paling penting adalah data penjualannya. Nomor transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nah, ID konsumen, dan lain sebagainya. Itu nanti istilahnya korelasi ya. Oke, setelah itu anggap kita sudah punya kode barang, data barang, boleh kita isi contoh 001. Pola mengisi data ke kanan ya, bukan ke bawah per kolom, per baris. Contoh Fanta, jenis minuman. Harganya 10.000. Jumlahnya ada 5. Ini barang yang kedua. Sprite, minuman 9.000. Dia punya 4. Nah, anggaplah aja 2. Nanti sisanya kita bisa lihat di formnya. Setelah pembuatan data atau database ini selesai, kita close aja. Tapi setidaknya secara garis besar kita ingat ya, datanya ada di mana, nama kolomnya apa saja. Kita close. Berikutnya, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Untuk file size, Pak, ada jumlah maksimumnya nggak, Pak? File size, file size yang ini ya contoh. Iya. Yang file size ini ya. Ya, Kalau kita pilih short text itu 255 karakter, panjang karakternya. Maksimalnya Kalau segitu. Gimana? Maksimalnya 255. Enggak, jadi bawaannya bisa lebih sih sebenarnya. Nah, kalau ternyata teksnya kita berupa paragraf, pilih aja long text. Ini bisa kalimat malah. Tapi yang lebih enak sih tipe datanya lebih enak tuh nanti database-nya pakai MySQL sih. Jadi kalau untuk akses tuh berarti sudah terukur. Database akses mah tipe data memang peruntukannya bukan untuk skala besar. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk paragraf gitu ya, paragraf nah pakai long text. Long text bisa sampai berapa? Nggak ada ini mah, cuman berarti dia bisa dikatakan banyak limitnya, tidak unlimited lah istilahnya. Karakternya bisa banyak. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi silahkan. Oke, database-nya ada pesan gimana? Ada pesan itu, Pak. Ada pesan di Zoom chat. Yang barusan? Atau yang mana? Iya, Pak, ada pesan itu dari Lilis Walia. Saya nggak baca ini. Buka aja itunya, apa namanya? Ngebut ya. Iya. Nanti ini kebetulan saya share. Saya record juga. Nanti saya upload. Ya nggak perlu mencatat untuk sekarang, yang penting paham dulu alurnya. Boleh, makanya kita ada grup, kita ada komunikasi, itu tujuannya adalah untuk berkomunikasi tentunya. Jadi kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Nggak harus di sesi perkuliahan sih sebenarnya gitu ya. Jadi silahkan diajukan aja kalau yang belum paham. Untuk yang sekarang rekamannya insya Allah nanti saya coba share. Untuk ini materi nggak ya? Nggak ada ya? Tercukupkan. Nah, berikutnya, bagaimana kita menghubungkan, ini membuat database. Nah, yang keenam, cara menghubungkan antara VB dengan akses. Ini kan karena dua aplikasi yang berbeda gitu ya, kira-kira. Oke, berikutnya kita buat yang namanya modul. Caranya gini, klik project, add modul. Kemudian kita klik tombol add. Nah, di sini udah muncul nih. Ada form 1, form 2, sama modul 1. Modul 1 itu untuk apa fungsinya? Jadi modul 1 rumus yang sifatnya global,
bisa simpan di sini. Yang global itu salah satunya adalah koneksi ke database. Jadi program penjualan ini mengakses ke database. Jadi rumusnya simpan aja di sini. Nah, yang pertama kita masukkan library-nya, library koneksi. Caranya gini, import sistem data.oledb. Kemudian di bawah ini kita perlu definisikan beberapa variabel. Caranya gini, public cns oledb connection. Ini juga sama. Ini juga nanti kita coba bahas satu-satu. cmd das oledb data adapter. Ini drs data reader. Kemudian ini pb. Ini sebenarnya nama-nama ini yang warna hitam ini sebenarnya saya definisikan secara mandiri gitu. Jadi nggak harus ngikutin. Ini bukan dari programnya. Saya singkat aja, CN itu maksudnya connection. Teman-teman boleh kalau namanya koneksi. Sorry. Boleh, silahkan. Tapi kita ambil yang paling simpel aja dulu ya. CN ya, connection maksudnya. Karena diambil dari sini nih, connection. CMD comment. Nah ini. Saya singkat. DA itu data adapter. Atau ODA boleh, awalannya semuanya diambil. DR data reader. TB, nah ini agak aneh nih, TB data table, nggak apa-apa. Nah berikutnya, ini mendefinisikan variabel. Berikutnya kita buat functionnya atau membuat prosedurnya untuk menghubungkan ke database. Caranya gini, public submap koneksi. Nah dari mana nanti setiap form kita panggil call koneksi. Nah ini dia sumbernya dari sini. Jadi kita buat sendiri. Boleh nggak kata yang lain? Boleh. Contoh terhubung. Nah boleh. Nggak masalah ya. Tapi kita gunakan aja yang udah ada. Koneksi isinya apa? Isinya adalah memanggil variabel yang ini. CN sama dengan new oleh DB connection. Nah, sini baru kita menyebutkan provider sama dengan Microsoft. Nah, ini harus dilihat referensinya karena ini baku dari Microsoft. Provider sama dengan Microsoft .jet oleh DB 4.0. Data source sama dengan, nah di sini maksudnya gini, data source sama dengan nama database yang ada di akses. Tadi namanya DB jual ya. Nah ini namanya DB jual. Jangan lupa titik MDB-nya kita sebutkan. DB jual titik MDB. Oke. Saya perkecil supaya lebih jelas. Nah, di sini kita buat koneksi. Kita konekkan gitu, kita sambungkan cn.open. Nah, kalau dia melewati ini, kita kasih pesan msg box koneksi berhasil. Nah, gimana caranya? Cara ngetesnya gini. Namanya subroutine gitu ya, atau prosedur ini namanya. Atau enggak metode namanya. Banyak sih sebutannya. Kata koneksi ini kita panggil di form 2 contoh. Double klik di area form load. Nah, ini kan form load ya. Kita panggil koneksi. Nah, berikutnya, setelah itu kita tes. Caranya play. Kemudian pilih master data barang. Oke, dia udah berhasil. Koneksi berhasil. Artinya, ketika membuka form yang kedua, itu sekalian juga kita memanggil si file akses yang ada di sini. Nah, dia udah otomatis. Ini ada apa ya istilahnya ya? Temporary file lah kira-kira seperti itu. Jadi, program aksesnya sedang dibuka. Dibukanya oleh siapa? Oleh VB. Nah, ini. Karena dari mana taunya? Ini ada tulisan koneksi berhasil. Nah, baru muncul. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, saya coba buat
kenapa si file aksesnya disimpan di folder debug? Karena kalau kita tidak simpan di folder debug, contoh ini saya cut, saya simpan di folder save, apa Bu? Saya simpan di folder di dokumen. Contoh di sini ya, saya paste. Nah, kalau saya tes lagi, saya panggil database-nya, dia akan menampilkan, nah muncul error. Ini teman-teman nanti boleh diperhatikan ya, tulisannya kira-kira gini, could not find file, bla bla bla, ini path-nya, lokasi foldernya, nama filenya dbjual.mdb. Ini kalau diterjemahkan bebas, kira-kira file mdb-nya nggak bisa ditemukan, could not find, gitu, nggak bisa ketemu file ini nih. Kenapa? Kan harusnya di folder yang sama dengan programnya. Di folder bin debug. Tapi saya pindahkan di dokumen. Di sini di dokumen. Jadi kalau mau disimpan, gimana tadi? Kalau kita mau ngetik si programnya ada di mana, nah kita harus menentukan path-nya ada di mana. Nah, dia path-nya ada di sini. Jadi data source. Oke, ini bukan ada di folder dokumen. Nah, berarti di sini. Ini begitu ya, kalau saya katakan ini cara ribetnya. Jadi kita harus menyebutkan path-nya ya. C user, ini folder saya di dokumen. Nah, kalau seperti ini jalan nggak? Harusnya jalan ya, karena ini path-nya udah benar. Nah, dia udah berhasil. Keduanya udah berhasil, tapi caranya yang lebih efektif yang mana? Berarti tentunya lebih efektif yang penulisannya tidak terlalu panjang. Jadi seperti ini. Kalau mau cara seperti ini, otomatis file akses yang tadi kita simpan di dokumen, pindahkan ke folder bin debug ini. Jadi dia nyarinya nggak keluar folder, nyarinya di sini-sini aja. Jadi kalau kita tes, sama juga hasilnya akan berhasil. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nanti untuk pertanyaannya ya, biar nggak terlalu banyak. Oke, berikutnya si file ini, teman-teman masih memperhatikan nggak ya? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Oh, Pak. berarti masih aman. Maksudnya saya takutnya ini kan limit. Nah, terlimit. Berikutnya, form 2 ini saya pengen lihat si di file akses yang tadi kan ada data barangnya tuh. Nah, kita mau menampilkan di sini. Caranya bagaimana? Oke, tadi di sini udah kita buat koneksi. Nah, kita buat query namanya. Nah, untuk query ini tentunya kita perlu menampilkan library kayak yang ada di modul. Nah, di modul kan import system ini sama harus ada. Jadi di form 2 juga harus kita bikin. Caranya ketik import system data oleh DB. Nah, seperti itu. Di bawah sini boleh ya. Contoh, cmd sama dengan new oleh DB comment. CMD itu dari mana? CMD itu yang tadi kita definisikan di sini nih. Ini dia. Nah, kita definisikan, kemudian kita inisialisasi. Nah, ini query-nya apa? Mungkin teman-teman yang kemarin belajar yang namanya apa ya? Apa tuh? Hah? SQL ya, yang DBMS ya kalau nggak salah ya. Bahasanya ada di situ. Select bintang from barang, cn. CN itu apa? CN itu sama dengan yang ada di modul yang koneksi ini, connection.
Ini wajib disampaikan. Supaya apa maksudnya? Supaya jalur koneksi itu benar-benar yang dipanggil adalah jalur koneksi ke database yang DB jual itu. Oke, berikutnya kita eksekusi, execute non-query. Kita tentukan simpan hasil query-nya data di DA oleh DB data adapter. Ini masukkan komennya, hasilnya. TB sama dengan, ini agak banyak sih, data table. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk yang cmd.executive no query itu maksudnya gimana ya, Pak? Jadi gini. Apakah itu emang udah satu paket atau gimana, Pak? Ya, ini udah satu paket. Ini berarti perintah, kan ada istilahnya ada query builder, ada yang non query. Yang non query bahasa ini sebenarnya bahasa teks namanya, text query. Kita supaya teks yang ini yang warna merah yang saya blok supaya dia berjalan dieksekusi, maka perintahnya adalah execute non query ini. Jadi mengambil data perintah apa yang notabene-nya adalah non-query. Ini disebutnya non-query, query text maksudnya. Kalau yang query biasa, query builder biasanya gitu ya. Jadi kita tidak mengakses itu, tapi membuat query ini dieksekusi dengan ini, nanti kan dia akan memunculkan satu buah data harusnya. Data barang itu. Data barangnya ada di mana? Nah, kita tampung. Kita buat wadah. Namanya data adapter. Dalam data adapter itu kan cakupannya masih luas. Kita masih bisa membuat struktur tabelnya. Nah, ini data adapternya kita masukkan data query-nya. Kita butuh data tabelnya. Kerangkanya. Kerangkanya apa? Supaya sesuai dengan yang ada di database, data barang, maka kita definisikan. Visualnya mana? Kita tampilkan ke sini, baru munculkan di data grid view. Data grid view itu kan ada di sini. Nah, ini. Baru nanti dia akan muncul hasilnya. Ini kita tes, data barang, koneksi berhasil. Nah, ini data barang yang sudah kita buat. Sudah muncul. Kan yang tadi saya input, ini 2 ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita kan udah menyiapkan ini nih, kode, nama, jenis, harga. Kemarin tuh ada di modul ya, kalau nggak salah ya. Mungkin yang belum memahami belum memahami modul, alurnya kira-kira seperti itu. Jadi perlu diinisial dulu, alurnya dari mana sih, sumbernya bagaimana sih, gitu kan ya. Nanti kita input data barang bukan dari aksesnya lagi, tinggal kita input dari sini. Nah, untuk sekarang kan yang simpan, hapus itu belum berfungsi. Ya karena memang belum ada rumusnya, kita baru menampilkan datanya saja. Nanti mungkin silahkan dikombinasikan. Bagaimana nyimpan data. Kalau nyimpan kira-kira gini lah. Kira-kira begini ya, sebentar. Bisa nggak? Ini punten, cara cepatnya aja biar nanti disamakan. Ini sama dengan yang ada di modul sebenarnya. CMD sama dengan new. Kalau perintahnya apa? Berarti insert into barang. Nah, ini add kode, add nama, jenis, add harga, add jumlah. Oke, ini dia. CMD, ini ada agak banyak parameter. Add with value. Add kode. TXT kode titik teks. Nah, ini ada parameternya. Dibuat berapa? Ada 5 tadi itu kalau nggak salah. Ada kode, nama, jenis, nama, jenis, harga, jumlah. Kode berarti dengan kode pasangannya, nama dengan txt nama barang, jenis berarti CMB ya, CB tadi, CB jenis, harga txt harga, jumlah txt jumlah. Hasilnya nanti dieksekusi lagi. Nah, setelah itu form loop kalau nggak salah.
Nothing. Nah, ini contohnya aja dulu ya. Gimana kalau simpan, kita tes hasilnya. Master data, koneksi berhasil. Ini 002 terakhir ya, saya masukin 003. Apa ya? Wafer, Tango. Ini masuknya makanan. Ini harusnya dipilih nih, karena tadi belum diinput. Oke, harganya 15.000. Jumlahnya ada 10. Klik simpan. Dia berhasil, muncul. Gitu kira-kira ya. Nanti untuk hapus juga sama. Silakan, ada yang tanyakan. Untuk yang itu untuk yang sintak dari database-nya itu add kode, add nama, and Ini. Itu apakah sesuai dengan apa namanya database ya? Sesuai dengan database-nya atau gimana Pak? Ini nggak sesuai, nggak harus sesuai. Mau sesuai boleh, tidak sesuai pun nggak masalah. Contoh yang nggak masalah tuh gini. Kalau ini kan contoh kalau kita sesuaikan dengan nama kolomnya gitu ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Tapi nanti mungkin bacanya agak ribet. A itu apa gitu ya. Tapi silahkan, itu tergantung kita berarti. Ini C, ini D, ini E. Nah, sampai di sini nggak masalah. Tapi mungkin kalau polanya seperti ini kayaknya lebih simpel. Cuman agak ribet. A itu apa, B itu apa gitu ya. Yang kita buktikan hasilnya. Kayaknya sama, tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Ini 004. Bala-bala aja ya. Makanan. Harganya 1.000-an. Ada 50. Klik simpan. Oke. Masih sama ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Oke, ada lagi silakan. Bapak, untuk kan tadi Bapaknya bikin database-nya kan tiga table gitu. Ya. Apakah bikin modulnya juga 3? Bikin modul. Modul cukup 1 aja. Nanti kan di sini master data supplier ya. Nah, supplier klik, nanti munculnya sama seperti ini. Panggil aja koneksinya. Karena kalau koneksi ini yang ada di modul ya, modulnya tetap 1. Jadi 1 project 1, nggak harus tiap program, tiap form dibikin, nggak. Jadi prinsipnya koneksi ini hanya untuk masuk ke database-nya aja. Jadi kalau ada 10 tabel ya, tadi ada data barang, data supplier, sampai 10 tabel, koneksinya pakai yang ini aja. Jadi kita nggak usah repot-repot banyak koneksi, nggak usah. Jadi cukup simple, koneksinya aja dipanggil setiap form. Gitu. Paham nggak kira-kira? Contoh, ini contoh data supplier ya. Data supplier. Gimana cara manggilnya? Cara panggilnya kita double klik form load-nya, panggil koneksi. Udah nyambung. Panggil dari form 1. Master data supplier, tadi namanya form 3. Form 3.show. Nah, berhasil nggak? Master data barang di sini udah berhasil. Data supplier berhasil juga, cuman kosong barusan. Jadi cukup 1. Oke, silakan. Ada lagi nggak? Sudah mungkin ya? Oke. Cukup mungkin ya.
nanti saya simpan. Nah, tugas teman-teman coba di sini silakan lanjutkan ya. Data supplier gimana caranya. Nanti program ini saya share di e-learning, teman-teman silakan untuk improve praktek dari hasil yang sudah kita buat hari ini. Enggak, bukan tugas. Silakan aja dicoba ya. Jadi nanti kita buat beberapa modul di sini dan saya usahakan nanti di pertemuan berikutnya, karena ini nanti sudah visual 2, artinya kita udah bukan main-main lagi di pengenalan dasar, tapi harusnya lebih ke arah bagaimana kita membuat sebuah program yang utuh. Nah, dari sistem penjualan, nah bagaimana data barangnya, data suppliernya, data konsumennya, bagaimana transaksinya, bagaimana membuat laporannya. Harusnya kita arahnya ke sana gitu ya, karena ini visual 2. Jadi mau tidak mau teman-teman harus sudah mulai memfokuskan bagaimana membuat sistem secara utuh gitu ya. Kalau mau dasar-dasar kan ada visual 1. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi nggak? Oke, sudah ya. Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya maunya form 1 adalah desain dari visualnya. Terus saya add 2 berisi file menu setelah apa. Ini pertanyaannya gimana ya? Awalnya form 1 adalah desain dari visualnya. Terus saya add form 2 berisi file menu. Oh, boleh. Jadi ini ketukar kayaknya ya. Jadi form 2 adalah menu, form 1 adalah master data barang contoh. Bisa aja. Kalau yang seperti itu berarti pengaturannya di sini. Di klik kanan program penjualannya, kemudian pilih properties. Nah, di sini nanti ada tulisan startup form. Form mana yang mau dijadikan menu utamanya? Kalau ini kan awalnya form 1, ya udah berarti form 1. Kalau tadi pertanyaannya, Pak, form 1-nya form barang, form 2-nya dijadikan menu. Bisa nggak? Bisa. Di form 2-nya dijadikan menu. Jadi kalau dites, karena form 2 yang di sini bukan data menu, jadi langsung ke form 2, form barang. Sangat bisa ya, tinggal diutak-atik aja caranya gimana. Kita balikin lagi, ini form 1. Tapi kalau nanti programnya sudah jadi, kita nggak akan bisa menggunakan ini sebenarnya. Jadi ini udah nggak bisa. Cuman kalau dalam mode pembuatan, ya kita mau digimana-gimanain tergantung kita bikinnya. Logiknya bagaimana. Nah, nanti mungkin untuk login ada sesinya. Ya, ini kan mau login mau enggak ada ini. Masih bisa dibuka. Ada lagi nggak? Nggak Oke. ada, Pak. Cukup ya? Udah cukup kayaknya. Nanti videonya saya coba share kalau memang ini direkamnya bisa, hasil convertnya saya upload. Teman-teman bisa mengerjakan atau bisa praktek. Untuk program ini juga saya akan share di e-learning. Terima kasih. Kita tutup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.